adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu, subjenjang Anak Indria 2 Jemaat GPM Betel. Kakak pengasuh berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekarang ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya kita harus berdoa. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Berkati kami dan berilah Roh Kudus-Mu untuk kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca, walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 di bawah judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan cerita. Tetapi kakak pengasuh mau tanya, adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, minggu lalu kita bercerita tentang apa? Ya, benar sekali. Kita mendengarkan cerita tentang Lydia si penjual kain ungu. Yang dulunya Lydia adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Lydia dipilih menjadi murid dan saksi yang menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus. Siapa yang ingin sama seperti Lydia? Ya, kakak pengasuh percaya kita semua pasti ingin seperti Lydia. Hari ini kakak pengasuh akan bercerita tentang hidup bersekutu. Apa? Hidup bersekutu. Adik-adik bisa lihat gambar ini? Ada yang bisa jawab ini gambar apa? Ya, gambar ini di mana anak-anak sedang berkumpul bersama. Anak-anak sedang duduk bersama-sama. Tidak ada yang duduk sendiri-sendiri. Gambar seperti ini sama seperti ciri-ciri orang Kristen yang kita baca tadi di dalam Alkitab, di mana mereka sedang berkumpul bersama-sama.
Kalau mereka sedang berkumpul bersama-sama, pasti mereka akan beribadah dan bernyanyi bagi Tuhan bersama-sama. Kalau di antara mereka ada yang membawa makanan, pasti mereka akan makan secara bersama-sama. Inilah yang disebut hidup bersekutu. Hidup bersekutu yaitu hidup secara bersama-sama. Contohnya saling tolong-menolong, saling berbagi, tidak hidup sendiri-sendiri, kepunyaan sendiri menjadi kepunyaan bersama. Ya, sekarang ini kita lagi dilanda oleh ancaman virus corona. Kita diminta untuk diam di rumah, tidak boleh berkumpul bersama-sama. Dengan begitu, kita tidak bisa hidup bersekutu. Karena tadi kakak pengasuh bilang hidup bersekutu adalah hidup bersama-sama. Tapi adik-adik bisa hidup bersekutu walaupun di rumah. Caranya adalah adik-adik mengajak papa dan mama, kakak dan adik untuk berdoa, beribadah bersama, untuk makan bersama. Dengan hal seperti itu, adik-adik bisa hidup bersekutu dengan keluarga. Nah, adik-adik, hidup bersekutu dengan keluarga adalah hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup bersekutu, itu sangat indah. Dan kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, untuk itu kakak pengasuh mau mengajak adik-adik semua untuk mari kita mendoakan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa mengakhiri virus corona ini, agar kita bisa bersekutu kembali dalam ibadah sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil. Demikian cerita kita di hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Iya, adik-adik kekasih Kristus, kita sudah selesai mendengar cerita. Mari lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di hari ini kami boleh selesai dengan ibadah kami. Kami sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang hidup bersekutu. Ajari kami agar kami bisa hidup bersekutu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelumnya kami mohon janji penyertaan Tuhan untuk kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dipimpin Roh Kudus, biarlah selalu mau tinggal menyertai dan memberkati kami semua. Mulai dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita di saat ini. Sampai jumpa. Shalom.